masih dijadikan tempat ibadah, saran saya tidak. Nah, kalau yang terjadi seperti yang jenengan tanyakan, ya kalau gereja salibnya itu dihilangkan semuanya. Berarti kalau perpecahan di Prambanan, ya patung-patungnya dihilangkan semuanya. Mungkin nggak seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya tertarik untuk mengomentari salah seorang yang komentar di video saya saat saya membahas Ustadz Riyad Bajri. Dia menyalahkan saya karena katanya saya ini selalu mencari kesalahan orang. Jadi kesalahan orang yang selalu saya cari, padahal saudara-saudara saya yang sealiran dengan saya tidak dikomentari, tidak dijadikan video. Apa itu? Yaitu ketika acara 1 abad NU di Sidoarjo, banyak teman-teman yang dari Lampung terutama itu ya, yang menginap dan sholat di gereja. Dan ini yang menjadi bahan tertawaan dia. Dia tertawa, ngakak, katanya orang NU itu sholat di gereja dan tidak saya bahas. Artinya begini, kalau saya lihat di narasinya, berarti dia seakan-akan mengolok-ngolok orang-orang NU yang sholat di gereja. Mungkin di dalam benaknya sholat di gereja itu adalah suatu kesesatan. Mas yang komentar ya, siapa itu? Begini ya, inilah kekurangan Anda. Anda kalau tidak tahu, jangan sok tahulah begitu. Maksud hati Anda untuk mengolok-ngolok orang NU yang sholat di gereja, padahal ucapan Anda, tulisan Anda, komentar Anda itu malah menampakkan kebodohan Anda, ketololan Anda, tapi Anda sok pura-pura pintar. Kalau Anda itu orang berilmu, maka qalla ingkaruhu 'alan nas. Kalau Anda itu banyak ilmunya, memang mengerti ilmunya, maka kau tidak akan mengingkari. Maksud hati Anda untuk menertawakan orang NU yang sholat di gereja. Mungkin di pemahaman Anda itu adalah sesuatu yang sesat. Jadi banyak belajarlah sebelum komen. Kalau Anda masih 0% dalam ilmu agama atau 0, berapa persen dalam pengetahuan ilmu agama, Anda diam saja. Karena tulisan Anda itu bisa menertawakan diri Anda sendiri. Anda tertawa menertawakan orang NU yang sholat di gereja, padahal sebenarnya nanti itu akan mental menertawakan diri Anda sendiri. Untung ya Anda hanya komen, tidak buat video atau konten, atau tidak ceramah menertawakan orang NU yang sholat di gereja. Untung foto Anda, profil Anda tidak ditampilkan di komentar itu. Kalau diketahui foto Anda, maka Anda akan menanggung malu, keluarga Anda akan menanggung malu selamanya. Anda itu sok tahu, tapi ternyata Anda itu menertawakan diri Anda sendiri. Teman-teman Aswaja, masalah sholat di gereja di kalangan Nahdien, di kalangan Aswaja ini sudah beberapa kali dibahas, baik di Bahsul Masail NU, baik di Bahsul Masail Pondok Pesantren atau Bahsul Masail Gabungan. Ini sudah beberapa kali dibahas dan saya tidak perlu membahasnya di sini. Kali ini saya akan membungkam tertawanya jamaah Wahabi yang sombong ini dengan fatwanya mereka sendiri, dengan fatwanya ulama mereka sendiri, yaitu Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dan Ibnu Baz. Mari kita bungkam mulutnya orang yang sok pintar ini dengan fatwanya Syekh mereka sendiri. Nah, untuk orang yang tertawa, lihat ini adalah fatwanya Al-Imam Ibnu Baz.
saya ndak usah jelaskan siapa Imam Ibnu Bas itu. Kalau orang-orang Wahabi pasti tahu siapa Ibnu Bas itu. Hukmus sholati fil kanais, hukum sholat di gereja. As-su'al ahadus sahabah qala an Ibni Abbas annahu qala la usolli fiha li ajli suwar, yakni al-kanais. Salah seorang sahabat berkata dari Ibnu Abbas, beliau berkata, saya tidak sholat di gereja karena tujuan atau karena arah suwar itu, artinya patung-patung itu. Maka bagaimana jawaban dari Ibnu Bas? Dengarkan, pasang telinganya baik-baik. Al-jawab, huwa rakhasa fiha Umaru lil hajati. Salat di gereja itu ditarkhis atau diperbolehkan oleh Sayyidina Umar lil hajati, karena ada hajah, karena ada kebutuhan. Li ajlin, karena sesuatu, yahtajul muslimuna wal junudu al-kanaisa, yaitu orang-orang Islam dan seluruh tentara yang butuh untuk menempati atau sholat di gereja itu. Bisa jadi imma limatorin, karena hujan misalnya, mau ke Jumatan, mau ke masjid tidak bisa sholat di gereja. Wa imma libarodin, atau karena adanya dingin misalnya, untuk sholat di lapangan dingin maka sholat di gereja. Wa imma li ghairi dzalika, juga bisa jadi karena sebab-sebab yang lain. Fala ba'sa indal hajati, maka tidak apa-apa ketika memang butuh. Nah, ketika konteksnya kita lihat teman-teman yang dari Lampung ini yang datang ke Sidoarjo untuk menghadiri acara 1 abad di Sidoarjo, mereka itu tidak punya sanak keluarga di sana, mau di hotel bagaimana, mungkin mau di lapangan dingin atau sudah penuh. Maka ketika ada pihak gereja yang memperbolehkan untuk tidur dan ditempati untuk sholat, maka ini termasuk dari hajah yang diperbolehkan. Wa illa fala ya'tuna, jika tidak ada kebutuhan apa-apa ya jangan datang ke sana, jangan sholat di sana. Itu kata Ibnu Bas. Selanjutnya kita buka fatwa ulama Saudi juga, yaitu Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Hukmu sholatil jum'ati dahilal kanisah, hukum sholat Jum'ah di dalam gereja. Wa fiha suwarun au tamasil, dan di dalam gereja itu masih ada patung-patung. Ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah sah sholat Jumat di situ? Nah, langsung jawabannya saja. Al-jawab, jawaban dari beliau, al-jawab, tajusus sholatu dahilal kanisati, boleh sholat di dalam gereja. Yang tertawa silahkan tertawakan dirimu. Kamu dikeplai ndas kamu oleh syekh kamu sendiri di Arab Saudi ini. Tajusus sholatu dakhilal kanisati, boleh sholat di gereja. Idza lam yakun biha suwarun au tamasil, boleh saja sholat di gereja selama di gereja itu tidak ada patungnya. Wa qad bawwaba al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari menyebutkan, membuat bab di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu babus sholati fil bi'ati, bab sholat di kelenteng orang Yahudi. Ini dalam konteks normal, bukan dalam konteks hajah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Bas tadi ya. Jadi konteksnya ini adalah konteks normal. Selama ada patung di dalamnya, maka selama tidak ada patung di dalamnya, maka tetap diperbolehkan untuk sholat di dalam gereja itu, sebagaimana yang telah dijadikan bab. Waqad bawwabal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari membuat bab tentang babus sholati fil bi'ati, bab sholat di gereja. Sekarang bagaimana jika di dalam gereja itu masih ada patungnya? Fa in kana fiha suwarun aw tamasil faqad ikhtalafal fuqaha fi hukmis sholati hina idzin. Jika di dalam gereja itu masih ada patung, maka ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan jangan sampai gagal paham, ini yang terjadi perbedaan ulama itu ketika tidak ada hajat. Sekali lagi, dalam situasi normal tidak ada hajat sholat di gereja, dan di dalam gereja itu ada patungnya, maka ulama terjadi perbedaan.
Fadhahaba ba'duhum ila tahrim, sebagian ulama mengharamkan, wa dhahaba jumhuruhum ilal karoha, jumhur ulama dalam kondisi normal, tidak ada kebutuhan, tidak ada doror, tidak ada hajat yang mendesak, kemudian di dalam gereja itu masih ada patung-patungnya, jumhur ulama memakruhkan sholat tersebut di gereja tersebut, bukan haram. Nah, untuk Anda yang komentar ya, untuk Anda yang komentar ke belakangnya, kalau Anda itu ndak tahu, ndak mengerti, atau hanya hasil mendengar dari telingamu, jangan sok pintar lah. Jadi mending Anda itu diam, itu lebih selamat bagi Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.